Kemarin ada yang nanya nih, kenapa kok kantornya atau mungkin orang tuanya itu dihubungi dan ditelepon oleh tim EasyCash, tim penagihan atau DC EasyCash. Nah, apakah ini pertanda bahwa EasyCash ini sebar data? Apakah EasyCash ini menghubungi di luar kontak darurat? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap apa yang kalian lakukan. Dan semoga doa-doanya segera terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tahu di situasi yang gagal bayar atau telat bayar ini, pasti teman-teman akan merasa sedih, stres, gelisah, takut gak karuan, pikiran gak tenang, bawaannya itu malah males, gak produktif kerja gitu ya. Jadi saya cuman bisa sampein ke teman-teman gitu ya. Ketika hal ini terjadi, teman-teman coba perbanyak doa, perbanyak untuk beribadah, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, curhat sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, yakinlah akan pertolongan Tuhan. Itu akan jauh lebih gampang teman-teman untuk menghadapi masalah seperti ini. Dan saya pengen sampaikan juga, garis bawahi bahwa masalah pinjol yang bisa menyelesaikan adalah teman-teman sendiri. Bukan jasa joki, bukan tim hapus data, bukan dan lain sebagainya. Saya yakin di kolom komentar di bawah ini pasti akan ada banyak orang yang bilang, Alhamdulillah saya dibantu tim IT, tim hapus data, bla 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 bla. Ujung-ujungnya adalah modus buat ngakal-ngakalin kalian. Mereka katanya punya jasa untuk menghapus data pinjol, menghapus utang kalian. Bullshit, itu pembodohan. Ngapain mereka buka jasa kalau mereka bisa hapus data? Masuk akal nggak? Mereka kan bisa minjem-minjem terus, cari uang yang banyak gitu ya. Kalau memang memang sengaja diniatkan untuk pengen punya uang gitu. Ngapain harus ambil jasa yang nilainya nggak seberapa, 200.000, 300.000. Mereka bisa pinjam 2 juta, dihapus lagi. Pinjam 2 juta, dihapus lagi. Kenapa mereka membuka jasa? Artinya ini harus kita harus curiga. Karena kalau enggak ya kita kena tipu. Ya, jangan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, apakah EasyCash ini di luar kondar? Sebenarnya gini, kalau yang dihubungi itu kantor dan juga orang tua, yang mana orang tua kita itu, kita daftarkan sebagai kontak darurat kita. Ya, itu bukan di luar kondar. Nah, bagaimana kalau kantor? Sebenarnya kalau kantor itu memang tidak diperkenankan gitu ya. Tapi kantor kan memang kita daftarkan ya nomor teleponnya ya. Artinya apa? Ini belum ada indikasi di luar kondar. Kalau mereka di luar kondar, artinya oknum DC yang menagih kalian itu harus dipertanyakan dari mana mereka dapat data kalian. Sedangkan aplikasi EasyCash sendiri, secara izin mereka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengakses kontak-kontak yang ada di HP kalian. Bagaimana caranya mereka bisa menghubungi orang-orang yang ada di nomor HP kalian padahal nggak kalian masukkan kontak darurat? Kalau sampai itu terjadi, nah ini ada indikasi nih, ada indikasi kecurangan, ada indikasi pelanggaran yang mana harus teman-teman cari tahu. Sumbernya dari mana? Apakah kalian itu pernah kepinjol ilegal dan data kalian ini sudah bocor dan diperjualbelikan? Yaitu kita susah banget ngaturnya. Tidak ada solusi di sini karena sekali data itu udah keambil oleh mereka, ya mereka bisa simpen selama-lamanya gitu ya. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Karena ya datanya udah save ke server mereka. Kecuali pinjol ilegal itu ditutup gitu ya. Jadi ini adalah indikasi-indikasi aja apa yang terjadi. Tapi belum tentu seperti itu. Sekali lagi kalau kalian merasa bahwa ada pelanggaran-pelanggaran di pinjol, segera laporkan. Hubungi pinjolnya dulu, laporkan ke OJK. Kalau tidak ada tanggapan, kalian bikin surat pembaca. Biasanya pinjolnya itu akan memberikan respon atau tanggapan. Seperti itu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.